Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang makanan halal. Tahukah kalian bahwa Allah telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak? Salah satu di antaranya adalah makanan yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, kita harus selalu bersyukur kepadanya dengan cara memilih makanan yang diperbolehkan oleh Allah untuk dikonsumsi sehari-hari, seperti makanan yang dihalalkan oleh Allah. Dan tahukah teman-teman bahwa Allah menciptakan segala yang ada di muka bumi ini untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Untuk keperluan hidup, manusia tidak akan pernah lepas dari makanan. Hal tersebut sangat penting dan bermanfaat untuk pembentukan jasmani yang kuat. Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dan Allah pula yang memenuhi segala kebutuhan hidup manusia. Oleh sebab itu, kita harus mencintai Allah dengan sepenuh hati. Teman-teman, makanan yang halal adalah makanan yang diizinkan oleh Allah SWT untuk dimakan. Nah, untuk mengetahui halalnya makanan yang kita konsumsi, maka dapat ditinjau dari dua macam. Yang pertama, makanan halal menurut zatnya. Makanan ditinjau dari jenis zatnya, akan layak dikonsumsi atau tidaknya, kita bisa mengetahui dari ciri-ciri makanan tersebut. Antara lain, yang pertama dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia. Yang ketiga, tidak merusak badan, akal, maupun pikiran. Dan yang keempat, tidak kotor, najis, dan tidak menjijikkan. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa kita disuruh memakan makanan yang halal dan baik, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik, yang terdapat di bumi, dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Syarat makanan yang halal tidak hanya ditinjau dari jenis zatnya, tetapi juga dilihat cara memperolehnya. Agama Islam mensyaratkan makanan yang halal dilihat dari cara memperolehnya, yaitu yang pertama, diperoleh tidak dengan cara yang batil atau tidak sah. Yang kedua, tidak diperoleh dengan cara riba. Jadi, jika cara mendapatkan makanan dari hasil kerja yang halal, maka akan menghasilkan yang halal pula. Dan jika mencarinya dengan jalan yang tidak halal, maka akan menghasilkan yang tidak halal pula. Adapun makanan yang dihalalkan menurut agama Islam dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, semua rezeki yang diberikan oleh Allah berupa makanan yang baik dan halal. Contohnya seperti padi, jagung, sagu, kedelai, sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Yang kedua, semua makanan yang berasal dari laut atau air. Dan yang ketiga, semua binatang ternak, ayam, itik, kambing, sapi, kerbau, unta, dan lain-lain, kecuali babi dan anjing ya. Yang keempat, hasil buruan yang ditangkap oleh binatang yang telah dididik untuk berburu. Teman-teman, Allah SWT dan Rasul-Nya memerintahkan umat manusia untuk membiasakan mengonsumsi makanan yang halal. Karena dengan mengonsumsi makanan yang halal akan memberikan manfaat bagi tubuh manusia. Manfaatnya antara lain, yang pertama terhindar dari murka Allah karena menjauhi larangannya. Yang kedua, tubuh kita akan selalu sehat karena yang dimakan adalah sesuatu yang baik dan enak. Yang ketiga, akan menghasilkan hati dan pikiran yang bersih karena mendapat curahan kasih sayang dari Allah. Yang keempat, akan diberi rezeki yang halal dan dilipat gandakan oleh Allah karena selalu mentaati Allah sebagai wujud rasa syukur. Dan manfaat yang terakhir, menunjukkan pada umat lain bahwa Islam adalah agama yang baik dan hanya mengajarkan kebaikan. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad menyuruh umat Islam agar memilih makanan yang halal
untuk dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari ya. Pastilah ada hikmah dan kelebihan yang dapat membantu manusia untuk menjalani kehidupannya sebagai hamba Allah dengan cara yang lebih baik. Hikmah mengonsumsi makanan halal antara lain mendapat kesehatan hati dan jasmani atau badan. Yang kedua, supaya doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dijauhkan dari siksa api neraka. Dan yang keempat, makanan yang halal menumbuhkan perbuatan yang baik. Teman-teman, oleh karena itu, menjadi kewajiban dan tanggung jawab bagi umat Islam pada hari ini untuk lebih berhati-hati dalam memilih dan mengonsumsi makanan yang halal. Hendaklah kita senantiasa memastikan setiap makanan yang diperoleh dan dimakan itu adalah halal menurut syariat Allah. Sesungguhnya perintah Allah adalah untuk tujuan dan kebaikan manusia bersama. Dan teman-teman pastikan bahwa setiap makanan yang kita peroleh atau kita makan adalah halal menurut syariat Allah. Sampai jumpa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.